Mufidin. Mufidin. Kitabin mufidin. Mufidin. Hadza maidanun fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidanin fasihin. Tafattahatil wardatul jamilatu. Qataftul wardatal jamilata. Nazartu ilal wardatil jamilati. Oke. Kemudian 2 April ada? 2 April ada? Ada Ustadz. Oke, baca al-bahasnya sini. Pelan-pelan ya Ustadz, soalnya saya itu belum begitu bisa gitu ya. Iya, nggak masalah, pelan-pelan. Ini apa ini? Kullu. Gitu. Iya. Al-bahsu. Kullu kalimatin minal kalimatis salas. Mufida. Mufidun. Mufidun ya Ustadz? Ya, mufidun. Mufidun fasihun. Jamilatun. Tan'atun. Oh iya. Tan'atul asmadda. Ismada. Alladhi. Ya Ustaz. Alladhi. Isma alladhi qablaha. Ai tadullu. Ya Ustaz. Sahih. Ai tadullu ala sifatif apa Ustaz? Sifatin fi. Iya, fihi. Ya Ustaz. Sahih. Walidzalika tusamma na'tan. Wa yusammal ismu alladhi qablaha man apa ya Ustaz? Man'utan. Oh, man'utan. Ya, kelas ya. Sudah ya, sudah. Oke, kemudian Siti, ada Siti Taufik? Ada Ustaz. Oke, silakan baca. Dari fi itu ya Ustaz. Dari Wa'idha. Afwan Wa'idha yang mana Ustaz? Yang ini. Oke. Wa'idha ta'ammalta kulla na'tim min hadhihin nu'uti salasati wajadtahu yatsba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Fa kalimatu mufidun fil amthilati salasatil ula ja'ati marfu'atan summa mansubatan summa majruratan. Tabaan ya Ustaz? Iya, tabi'an atau tabaan sama. Bisa. Tabaan lil ismil lil ismi al-madhkuri qablaha. Wa kadzalikal kalimatani fasihun wal jamilatu fil amsilatil baqiyati wa hadza amun fi kulli kalimatin tan'atu ma qablaha. Oke, nah. Kemudian Herni ada? Herni? Ada Ustaz. Oke, silakan qaidnya baca. Al-qawaid. An-na'tu lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu wa yusammal ismul mausufu man'utan. An-na'tu yatba'u man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarri.
Wajarrihi. Oke. Wajarrihi. Nah. Oke, langsung kita bahas. Hada kitabun mufidun. Hada apa makna hada? Ini. Ya. Kitab, ya kitab ya. Mufid? Nama orang bukan Ustaz. Beda, bukan? Bukan nama orang, mufid. Tidak, enggak tahu Ustaz. Mufid enggak. Ada yang tahu mufid? Al-jumlatul mufid ya. Sempurna ya. Kok sempurna sih? Empat. Bagus. Berfaedah ya. Berfaedah. Oh ya kan? Bermanfaat. Faedah. Oh iya. Faedah. Oke. Ini kitab yang berfaedah ya. Qara'tu kitaban mufidan. Qara'tu apa? Saya membaca. Ya, saya telah membaca. Saya telah membaca kitaban mufidan. Kitab yang bermanfaat. Nadartu fi kitabin mufidin. Ma makna nadartu? Saya melihat. Saya melihat. Ya. Saya telah melihat pada fi ini bermakna pada ya. Saya telah melihat pada kitab yang berfaedah. Ya. Terus yang sebelah kiri, hada maidanun fasihun. Ini maidan apa? Enggak tahu Ustaz. Apanya? Hah? Ustaz, Afan itu halaman berapa? Afan. Halaman 82. Maidan apa Maidan? Anda tahu? Lapangan pasti. Medan. Ya, udah jadi bahasa Indonesia ya Medan. Medan, ya. 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 Medan ya Medan ya. Fasih, mana fasih? Ya fasih Ustaz. Lancar. Lancar. Itu mah fasih. Pakai sod ya kalau Pakai sod itu ya. Ini Oh iya. fasih. Apa ya? Fasih itu wasi'. Wasi'un apa? Luas. Iya, luas. Fasih itu wasi'. Ya, luas. Mawasi'un itu sama Ustaz. Sama-sama. Dan luas gitu. Fasih sama wasi' sama. Wasi' kalau wasi' si-nya yang panjang ya Ustaz ya. Wasi' gitu ya Ustaz. Wasi'un. Wa-nya panjang. Oh, yang wa-nya yang panjang, si-nya yang pendek ya. Ya. Ini fasihun. Oke, ini lapangan atau medan yang luas. Ra'aitu maidanan fasihan. Saya telah melihat lapangan medan yang luas. Jaraitu fi maidanin fasihin. Ma mana jaraitu? Hadir. Jaro yajri. Jaro yajri. Bukan itu ja, ya datang ya Ustadz ya. Jaro, ma mana jaro? Berlari bukan? Yakin nggak? Gak tahu ya. Kan kalau di lapangan ngapain sih? Berlari. Berlari. Berarti pakem-pakeman ini ya. Ya kan, benar kan? Iya, berlari ya. Jaro itu berlari. Saya berlari di medan yang luas. Kemudian tafattahatil wardatul jamilah. Tafattaha apa makna? Saya membuka bukan Ustaz. Beda. Bukan. Memetik kali ya. Bukan. Hah? Iftitah. Apa makna? Doa iftitah. Iftitah. Membuka Ustaz. Membuka. Fatahah membuka. Saya membuka. Kamu ya, membuka. Membuka. Membuka al-wardah apa? Bunga mawar ya. Iya, jamilah. Bagus. Indah, bagus ya. Jadi bunga mawar yang indah itu membuka. Maksudnya membuka itu mekar ya, mekar gitu ya. Oke, qataftul wardatal jamilata. Qataftu bermakna qatafa. Saya memetik. Memetik? Iya. Iya, benar ya, memetik ya. Saya memetik mawar yang indah.
nadartu ila wardatil jamilati. Ya. Saya telah melihat, ya, Telah melihat. Mawar saya yang telah melihat ke mawar yang indah, ya, kepada mawar yang indah. Oke. Sekarang al-bahsu, ya, pembahasannya. Kullu kalimatin minal kalimatis salasi mufidun fasihun al-jamilatu tan'atul ismal ladzi qablaha. Ya. Setiap kata, ya, kalimat minal kalimatis salas, yang dari 3 kata-kata yang tadi, ya, yaitu mufid, fasih, sama jamilah. Ya, di sini mufid, ya, bagian pertama, fasih sama jamilah bagian ketiga. Tan'atul ismal ladzi qablaha, yaitu dia mensifati, ya, tan'at itu mensifati isim, ya, yang sebelumnya, ya, mensifati isim sebelumnya. Kayak mufid, hal kita benufidun, ini mufid kan yang bermanfaat, ya. Nah, mufid ini mensifati isim ini yang sebelumnya, yaitu kitab, ya. Mensifati isim yang sebelumnya, yaitu kitab, mufid. Ai tadullu ala sifatin fi, ya, yaitu menunjukkan atas sifat, ya, sifatnya, ya, sifat padanya. Walidzalika tusamma na'tan, oleh sebab itu disebut sebagai na'at, ya. Wa yusamma al-ism alladhi qablaha man'utan, dan dinamakan isim sebelumnya itu sebagai man'ut. Ya, di sini mufidun ini na'at, ya. Sedangkan kitabun ini man'ut. Oke, yang disifati. Na'at itu sifatnya, man'ut itu yang disifati. Oke. Begitu juga yang fasih, maidan fasihun. Fasih ini na'atnya, maidan ini man'utnya. Ya. Terus al-jamilah ini na'atnya, al-wardatu ini man'utnya. Oke? Gitu ya. Wa idza ta'ammalta kull na'atin min hadhihi an-nu'ut ats-thalathati wajadtahu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Dan jika kamu memperhatikan, ya, setiap na'at, ya, setiap na'at dari na'at-na'at yang 3 itu, ya, wajadtahu, maka kamu akan mendapatinya, ya. Yatba'ul man'uta, na'at tersebut mengikuti man'utnya, ya, fi raf'ihi wa nasbi wa jarrihi, dalam rafa'nya, ya, dalam rafa'nya dan nasabnya dan jarnya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nomor 1, ya. Di sini na'atnya itu adalah mufid, ya. Sedangkan man'utnya itu kitab. Nah, di sini ketika man'utnya berharokat dhammah, ya, menjadi rafa, maka na'atnya juga berharokat dhammah, yaitu rafa. Ya. Nah, ketika man'utnya, ya, menjadi nasab, nih, kitaban, maka na'atnya juga menjadi nasab. Ya. Begitu juga ketika na'atnya itu menjadi kasrah, ya, man'utnya itu menjadi kasrah, ini kitabin, oke. Maka man'utnya juga, na'atnya juga menjadi kasrah. Ini mufidin, ya, mufidin. Oke, gini. Jadi dia selalu mengikuti man'utnya. Ya. Untuk na'at selalu mengikuti man'utnya. Oke. فكلمة مفيد في الأمثلة الثلاثة الأولى جاءت مرفوعة ثم منصوبة ثم مجرورة. Kata mufidun, ya, di kelompok yang pertama, nih, yang pertama ini, ja'at marfu'ah, dia datang sebagai marfu', ya. Kemudian mansub, kemudian majrur, ya. Contoh yang pertama itu marfu', kedua mansub, ketiga majrur. Ya. Taba'an al-ismil mazkur qablaha, yaitu mengikuti, ya, isim yang disebutkan sebelumnya, ya, yaitu kitabun. Oke. Wakadzalika kalimatan, ya, dan begitu juga 2 kalimat, itu fasih dan jamilah. Oke. Fil amsilatil baqiyah, pada contoh yang sisanya, ya. Wa hadza aman fi kulli kalimatin tan'atu ma qablaha, dan ini, ya, umum, ya, umum bagi seluruh kata, ya, yang mengikuti atau yang mensifati kata sebelumnya. Ya. Oke.
Nah, qaidnya an-na'tu ya. Lafdun yadullu ala sifatin fismin qablahu wa yusamma al-ismul mausufu man'utan. Ya. Na'at itu adalah lafaz ya. Yadullu ala sifatin. Na'at itu adalah lafaz yang menunjukkan atas sifat ya, sifat fi ismin qablahu pada isim sebelumnya. Ya. Wa yusamma al-ismul mausuf man'utan. Dan dinamakan isim yang disifati ya itu namanya man'utan ya. Oke. An-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Na'at ya mengikuti man'utnya ya pada rofa'nya ya ketika dalam keadaan rofa, begitu juga nasabnya dan jarnya. Oke, jelas? Ada soal? Ada pertanyaan? Ustadz, ini bahas yang mana ya Ustadz? Saya baru masuk, maaf. Sekarang na'at ya, bab terakhir di nahwu. Oke. Ustadz, apa mau tanya boleh Ustadz? Silakan. Ya, saya tuh masih kadang-kadang agak-agak bingung Ustadz ya. Kalau ini mubtada kan pasangannya khobar, fi'il pasangannya fa'il, terus na'at pasangannya man'ut. Terus kalau maf'ul bih itu ikut yang mana Ustadz? Apa semuanya bisa diikuti? Maf'ulun bih. Gini. Untuk maf'ulun bih ya. Dia pasangannya fi'il, sama seperti fa'il. Ya, fa'il pasangannya fi'il. Ya. Jadi kalau mau i'rabkan fa'il, ya pasti di situ ada fi'il. Ya, kalau nggak ada fi'il berarti dia bukan fa'il. Begitu juga maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih kalau mau di'irabkan sebagai maf'ulun bih, maka di situ harus ada fi'il. Ya. Kalau di situ nggak ada fi'il, maka nggak ada i'rab maf'ulun bih. Oke, jelas? Oh, berarti fi'il pasangannya dengan maf'ul bih gitu, Ustadz? Ya, maf'ulun bih pasangannya dengan fi'il. Ya. Ya. Soalnya belum tentu ya. Soalnya, kenapa? Fi'il dulu, baru maf'ul bih gitu? Iya, begitu ya. Jadi fi'il itu jadi patokan ya. Jadi maf'ulun bih ya, itu harus ada fi'il syaratnya. Ya. Begitu juga fa'il. Fa'il itu harus ada fi'il. Ya. Tapi kalau ada fi'il, ya kalau fi'il itu nggak mensyaratkan adanya fa'il atau maf'ulun bih. Gitu. Ya. Kalau fi'il dia bebas. Mau kapan aja bisa. Tapi kalau untuk maf'ulun bih sama fa'il itu disyaratkan adanya fi'il. Oh, baik Ustaz. Ya, paham? Insyaallah Ustaz. Gitu ya. Oh ya, kemarin itu masih ini fi'il fa'il. Terus maf'ul bih itu pasangannya apa? Maksudnya harus ada apa gitu kan, masih masih agak bingung gitu Ustaz. Mubtada kan sama khobar, na'at sama man'ut. Jar sama majrur. Ya udah Ustaz, ya udah. Itu insyaallah Ustaz. Iya, oke. Ustaz. Na'at itu artinya apa Ustaz? Na'at itu sifat. Sifat. Kalau man'ut? Kita kan sifat. Man'ut itu yang disifati. Tulisannya bagaimana Ustaz? Man'utun ini. Man'ut nih. Oh iya. Berarti artinya jadi apa Ustaz? Kalau kitabun mufidun? Kitab yang bermanfaat. Oh, berarti na'at man'ut itu bisa disisipi kata yang gitu ya Ustaz ya? Iya, pokoknya menerangkan tentang kata sifat ya. Kan kalau bahasa Indonesia kan kalau sifat kan pakai yang, ya kan? Iya. Kalau di sini kan besar gitu. Iya, artinya memang untuk kita mendeteksi itu na'at man'ut atau mudhof ilaih itu kalau na'at man'ut bisa disisipi yang. Gitu ya Ustaz ya. Kalau mudhof ilaih itu kan tidak bisa ya? Mudhof ilaih sebenarnya bisa nanti ya. Oh, bisa juga. Ya, nanti bisa. Jadi ini bisa gini. Kitabul mufidi, tapi nanti ya. Mudah-mudahan. Jadi bisa ya, untuk na'at juga bisa dijadikan mudhof. Tapi ya i'rabnya nanti beda, ya bukan na'at lagi. Nanti ya, insya Allah kalau mudhof nanti.
Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya. Oh iya udah. Ya, kenapa? Ya, selain dia mengikuti rofa, nasab sama jarnya, ya. Kan tadi Ana bilang kan bahwasanya naat, ya, itu selalu mengikuti man'utnya, ya. Dalam keadaan rofanya atau nasabnya atau jarnya. Jadi kalau man'utnya berada dalam keadaan marfu, maka naatnya harus marfu, ya. Kalau dalam keadaan mansub, maka naatnya harus mansub. Kalau dalam keadaan majrur, maka naatnya harus majrur, ya. Nah, selain itu, ya. Nah, naat juga harus mengikuti man'utnya dalam keadaan ada alif lamnya atau tidak. Ya. Dalam keadaan ma'rifah atau nakirah, gitu ya. Kalau tidak ada alif lam, ya, kalau man'utnya tidak memakai alif lam, maka naatnya juga tidak memakai alif lam. Nih, kitabun mufidun. Ya, tidak memakai alif lam. Tapi kalau dia memakai alif lam, maka naatnya juga harus pakai alif lam. Contohnya al-wardatu, nih, nomor yang contoh ketiga, al-jamilatu. Nih, keduanya pakai alif lam kan? Nah, ketika al-wardatunya ini pakai alif lam, maka al-jamilatunya itu harus pakai alif lam juga. Oke, paham? Insyaallah Ustaz. Allah. Berarti kalau al-wardatul jamilatu itu yang sifatnya yang mana Ustaz? Jamilah. Jamilah. Mm-mm. Oh, berarti susunannya kebalik ya? Man'ut dulu ya Ustaz ya? Iya, man'ut dulu, ya. Man'ut dulu. Oh. Tapi kita Naat itu penyebutan sifat. di istilahnya itu naat man'ut gitu ya. Tapi kalau susunan ininya man'ut dulu baru naat ya Ustaz? Iya, gitu ya. Iya ya. Oke. Sebenarnya kenapa terbalik ya penyebutannya naat man'ut? Ya. Kalau nggak ada naat, maka dia nggak jadi man'ut, gitu ya. Jadi penyebutannya naat dulu, ya. Karena man'ut itu ya sebabnya karena ada naat ya. Kalau nggak ada naat ya udah, dia nggak jadi man'ut. Oke, gitu. Adapun untuk i'rabnya ya langsung nih. Rabahat tajirul aminu ya. Rabaha itu fi'il madhi ya jelas. At-tajiru itu fa'il ya. Fa'il marfu'. Terus al-amin ya itu na'tun marfu'. Sahal kan? Na'tun marfu'. Itu aja ya. Oke, jelas ini na'tun marfu'. Ustadz, di situ yang at-tajiru kok bukan ini? Bukan man'ut man'utun marfu'un. Oh, enggak. Man'ut itu enggak disebutkan ya dalam i'rab ya. Yang disebutkan hanya naatnya aja. Tapi ini kan susunannya naat man'ut Ustadz. Iya, naat man'ut, tapi man'utnya enggak disebutkan. Oh, gitu. Man'ut itu hanya cuman apa ya? Penjelas aja ya. Penjelas. Tapi kalau di i'rab ya dia posisinya sebagai apa dulu ya? Fa'il, ya kan dia. Ya udah. Ya. Sebutkannya fa'il gitu ya. Oke, jelas? Nih, contoh lagi, yaqra'u 'Aliyyun kitaban mufidun. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu', 'Aliyyun fa'ilun marfu' karena harokat dhammah ya. Kemudian kitaban maf'ulun bihi mansub. Ya. Maf'ulun bihi mansub. Kemudian mufidan na'tun mansubun. Ya, na'at mansub. Oke, jelas? Ya, sementara jelas Ustadz. Oke. Kemudian coba langsung ya kita ke latihan. Jadi Herni sudah, Zahia ada? Zahia ada, Zahia? Oke, belum ada. Subani ada? Ada Ustaz. Oke, nomor 1, coba.
Itu yang seperti tadi Ustaz. Ya, nomor 1 yang itu ya nazala. Iya, nazala. Baik Ustaz. Nazala fi'lun madhi, Ya. fi'il madhi mansub. Kemudian Enggak masuk ya. Fi'il madi ya fi'il madi aja. gitu. Nanti Baik. ada irobnya ya di jilid kedua. Fi'il Oh, madi. fi'il Gitu madi. aja. Oke, fi'il madi. Kemudian min harfu jar gitu Ustaz. Ya, harfun jar. Jar as-sama'i itu isim Ustaz? Isim. Isim ya? Benar isim. Isim gitu aja. Isim gitu Isim aja. apa? Isim apa? Isim majrur. Ya, isim majrur ya. Jangan lupa. Karena apa? Isim majrurnya karena apa? Karena ada huruf jar sebelumnya, min. Bi Gimana Ustaz? isim Min. majrurun bi. Oh, bimin. Ya, bimin gitu ya. Oh, iya. Isim majrurun bi min. Ya, karena min. Oke, Iya. lanjut. Motorun. Matorun itu maf'ul bih. Maf'ulun bi. Maf'ul bih mansub Ustaz? Ini dia harokatnya apa dia? Lihat. Itu dumatain. Iya, Berarti koma. fi'lun, fa'il. Masa Iya, fa'il Ustaz? fa'ilun. Iya, Fa'il. sahih fa'ilun. Fa'il marfu'. Terus kemudian itu na'tun marfu' gitu Ustaz. Iya, gitu ya. Jelas? Oh iya. Baik Ustaz. Kalau untuk menentukan fa'ilnya ya. Gini ya. Kan nazala artinya turun, ya. Untuk menentukan fa'ilnya, fa'il kan pelaku, ya. Berarti siapa yang turun gitu. Ya, siapa yang turun? Ya, kalau di sini kan nggak ada kecuali motor ya. Hujan, ya. Hujan. Yang turun itu adalah hujan. Nah, berarti hujan itu fa'il. Oke, gitu ya. Iya, baik Ustaz. Oke. Kemudian coba lingga, ada lingga? Ada Ustaz. Oke, lanjut nomor 2. Yalbasu aliyun jidaan wasi'an. Yalbasu itu fi'il mudhari marfu. Iya, fi'il mudhari marfu. Kemudian aliyun fa'il marfu. Jidaan maf'ul bih mansub. Wasi'an na'at mansub. Iya, na'at mansub. Oke. Kemudian desra ada? Ada Ustaz. Oke, nomor 3, silakan. Yaksuru fi'il mudhorik marfu. An-nahlu fa'il marfu. Fi huruf jar. Al-basatini. Al-basatini isim majrur. Isim majrur. Musmirah itu naatnya ya Ustaz. Iya, naat. Oke, sorry. Naat apa? Naat dari naat harokatnya. Mansub, marfu, majrur. Mansub, kenapa mansub? Oke. Bukan Ustaz. Kenapa? Karena hitungan itu basata gitu. Basatin. Oh, basatin. Oh ya Ustaz. Kasroh Ustaz. Kasroh. Ya. Jadi, naat apa? Majrur. Ya, majrur ya. Oke ya. Ingat ya, naat kalau mengikuti manutnya ya. Ya Ustaz. Kalau manutnya majrur, maka naatnya majrur. Oke. Nah, Ustaz. Oke, Ella ada? Ada Ustaz. Langsung nomor 1. Hadza kitabun mufidun. Hadza kitabun mufidun. Hadza mubtada. Ya. Kitabun mufidun itu khobar. Kitabun khobar marfu'un. Kok khobar marfu'un ya? Apa? Khobar marfu, mufidun, na'tun marfu. Iya, sahih. Betul Ustaz? Benar.
Padahal Apalagi? ngarang. Ada ngasal lagi. Iya, saya nggak paham sebenarnya ini Ustadz. Gak paham. Ya. Oke, hada ini termasuk isim ya. Ya, kata petunjuk itu termasuk isim. Ya, hada kan ini. Ini termasuk isim. Maka kalau ada isim di depan kalimat, ya, berarti langsung aja kita kita langsung bilang itu mubtada, gitu ya. Mubtada marfu. Karena mubtada itu selalu marfu, ya. Jadi mubtada marfu. Walaupun tidak ada tanda-tanda marfu di sini ya. Hadza ini kan nggak ada domahnya, ya. Nanti kita akan pelajari di jilid kedua. Ya. Kemudian kitabun. Kalau ada mubtada langsung aja, berarti kitabun itu khobar, ya. Isim setelah mubtada berarti dia khobar, gitu ya. Gampangnya. Khobar selalu marfu juga, ya. Ini ada ya, domahnya ada. Khobar marfu'un. Kemudian mufidun, ini adalah na'at. Na'at dari khobar ini. Ini dari kitabun ya. Jadi na'atun marfu'un. Gitu ya. Oke, sekarang Zahra. Ada? Ada, Ustaz. Nomor 2. Qara'tu kitaban mufidan. Qara'tu itu fi'il madi. Ya. Terus kitaban itu isim. Terus mufidan itu Isim apa? Isim apa? marfu lah. Nah, Isim marfu. marfu? Marfu. Marfu'nya mana? Ini kitaban. Marfu itu apa? Harokatnya apa? Fathah. Marfu. Marfu, iya marfu berarti. Apa sih? Mansub. Mansub. Posisinya dia apa? Posisinya. Isim ya jenisnya. Fa'il? Ya. Kenapa? Fa'il marfu. Fa'il marfu. Ini marfu Iya. bukan? Fa'il mansub. Nah, gitu. Fa'il mansub. Ya. Fa'il itu nggak ada yang mansub ya. Fa'il itu marfu terus. Tapi terus gimana ini? Ini Jadi apa? apa? Oh alah, iya ingat. Maf'ul bih. Nah kan, Ya, maf'ul bih mansub. ya benar. Maf'ulun bih mansub. Ya. Maf'ul itu soal mansub. Ya, terus? Ya, terus mufidan itu adalah naat mansub. Mansub kenapa? Naatnya mansub. Karena huruf dalnya itu berharokat fathatain. Iya. Sebabnya kenapa? Selain itu. Ini kan kalau diharokatkan. Karena apa ya? Karena ada man'ut. Apa sih? Udah. Naat mansub bener kan, Ustaz? Iya, naatnya mansub, benar. Kenapa mansub? Harus ada. Karena itu harokat akhirnya fathatain. Enggak, sebabnya. Sebab dia fathatain kenapa? Karena dari sananya. Waduh. Bentar. Berarti kalau kita ban mufidun gimana? Benar nggak? Enggak, salah. Salah. Kenapa salah? Karena nggak serasi. Karena nggak serasi. Nggak serasi. Ya, berarti gimana? Berarti alasannya karena nggak serasi. Karena naat itu selalu mengikuti man'utnya ya. Tadi selalu mengikuti man'utnya. Oke? Tadi udah bilang man'ut kok. Tadi bilangnya karena fathatain terus dari tadi. Jadi gimana? Jadi ya, naat itu ya harokatnya itu selalu mengikuti man'utnya. Ya. Kalau man'utnya itu berharokat fathah, maka naatnya itu juga fathah. Ya. Iya. Kalau man'utnya dhammah, berarti naatnya juga dhammah dan seterusnya, gitu ya. Iya. Oh, berarti nggak boleh ya kalau misalnya kita bon jadi mufidan gitu. Iya, nggak boleh ya. Serasi ya? Iya, harus serasi ya, serasi. Dan fathahnya itu man'utnya, ya. Bukan naatnya. Oke, paham? Paham, Ustaz. Oke, gitu ya. Oke, sekarang Dwi Apri, ada? Ada, Ustadz. Nah, nomor 3, silakan.
Nadortu. Itu fi'il maudi. Fi itu fi'il jar. Fi'il jar. Apa Ustaz? Harfun. Harfu jar. Oh iya, Ya. harfun jar gitu ya. Ya, harfu jar ya. Terus? Ya. Ini kita bun atau kita ba? Kita kalau ada isim ketemu huruf jar berarti jadi Isim ketemu. iya, langsung Apa aja ya, isim Ustaz? ketemu huruf jar berarti dia jadi majrur ya, kasroh harokatnya. Oh, kasroh ya. Kasroh itu kita bin gitu Ustaz. Iya, kita bin, sahih. Oh, iya. Kita bin. Jadi kita bin apa? Kita bin itu man'ut. Man'ut? Bukan, man'ut itu nggak usah dijelaskan ya. Nggak usah dibilang. Oh iya. Kita bin apa ya Ustaz? Aduh jadi blank semua ini. Kita bin. Isim apa? Apa Ustaz? Isim? Kita bin. Isim majrur ya. Isim. Isim majrur. Ya, isim Ya. majrur. Kenapa? Majrurnya kenapa? Kenapa? Berharokat kasroh. Iya, sebabnya berharokat kasroh kenapa? Apa ya Ustadz? Karena ada Saya huruf ini jar. jujur saja belum memahami. Ya, gimana Ustadz? Iya, karena ada huruf jar. Oke. Ya. Jadi kalau ada isim ya yang bertemu dengan huruf jar, maka dia langsung kasroh, gitu ya. Langsung aja kasroh, ya. Terus i'rabnya ya isim majrur, gitu ya. Jelas? Ya. Isim majrur. Majrur. Ya. Karena apa? Karena ada fi. Ya, huruf jarnya di sini adalah fi, ya. Jadi isim majrurun bi fi. Oke? Isim majrurun bi fi. Gitu. Ya. Paham? Jujur saja Ustadz belum begitu paham. Belum begitu paham. Ya. Untuk huruf jar, ya. Langsung aja ya. Kalau kan udah tahu kan mana huruf sama mana isim, udah bisa membedakan? Isim ini contohnya fi gitu ya Ustadz. Ini huruf ya, fi ini huruf ya. Fi huruf. Isim yang ini kita bin ya. Oh, kita. Ya, ini ya. Jadi kalau ada isim ya, bertemu dengan huruf jar, gitu ya, didahului oleh huruf jar, ya, maka isim tersebut langsung aja berharokat kasroh, gitu ya. Kasroh harokatnya, majrur. Oke? Ya. Sampai sini paham? Agak paham sedikit Ustadz. Iya, gitu ya. Terus untuk i'rabnya, ya, untuk i'rabnya berarti isimnya jadi isim majrur. Ya, isim majrur. Majrur, tahu kan majrur? Kasroh. Ya. Ya. Majrurun. Ya, jadi isim majrurun bi fi, ya, karena ada fi. Di sini kan fi, ya. Bi fi. Ya. Bi fi, gitu ya. Isim majrurun bi fi. Oke, jelas? Ya, ya Ustaz. Insyaallah. Mufidin apa? Mufidin. Aduh, apa ya Ustaz? Naat. Ya, naat. Naat apa? Naat. Majrur. Naat. Majrur. Naat itu harus mengikuti man'utnya. Man'utnya apa tadi? Man'utnya itu ya, majrur. Saya majrur. Ya, ini yang salah tadi ya. Ana ya, oke. Majrur ya, benar. Naat majrur. Sahih. Ya. Oke, paham
untuk naat? Insya Allah Ustadz masih harus belajar dulu. Ya, benar ya. Yang penting murojaah aja ya. Terus Ya, insya Allah. diulang-ulang. Oke, sekarang Siti, Taufik ada? Ada Ustadz. Oke. Hadza maidan fasihun. Hadza maidanun fasihun. Hmm? Ini sama kayak yang sebelumnya kayaknya ya Ustadz, sama yang nomor 1 tadi. Coba Jadi, aja. hadza itu mubtada marfu. Hmm? Karena dia isim yang ada di awal kalimat. Jadi dia mubtada. Mubtada Ya. selalu marfu. Jadi saya nyatetnya gitu. Oke. Jadi, Ya. maidanun itu berarti dia khobar. Karena mubtada selalu diikuti khobar. Ya. Khobar marfu. Hmm? Fasihun naat marfu. Ya, sahih naat marfu. Oke, Masya Allah. Kemudian Herni, ada? Ada Ustaz. Jaro itu fi maidanin fasihin, nomor 3. Jaro itu fiil. Hmm? Fi harfun jar. Hmm? Maidanin itu isim majrur bifi. Hmm? Fasihin naat majrur. Ya, naat majrur. Oke, insyaallah. Oke, paham? Untuk naat man'ut. Tunggu sini. Hal min soal? Jadi gini ya. Kata sifat itu selalu sifat, ya. Naat itu selalu sifat, ya. Nah, makanya ketika kalian bertemu dengan sifat, ya kalian harus hati-hati apakah dia naat atau bukan, ya. Dan sifat juga termasuk isim, ya. Sifat itu termasuk isim, ya. Nah, untuk mengetahui naatnya, ya patokannya itu ya, tadi kita ya. Patokannya itu lihat ada alif lam atau tidaknya, ya. Sama apa tidaknya, ya. Isim yang sebelumnya dengan sifatnya, ya. Kalau dia isim sebelumnya pakai alif lam, terus naatnya kata sifatnya juga pakai alif lam, berarti dia jumlah dari naat dan man'ut, ya. Kalau kedua-duanya tidak pakai alif lam, ya, maka dia juga termasuk jumlah naat dan man'ut, ya. Tapi kalau misalnya salah satunya pakai alif lam dan salah satunya tidak, nah itu baru berarti dia bukan naat dan man'ut, ya. Contohnya gini. Sebentar. Nah. Oke, contohnya ini. Al-masjidu kabirun. Ya. Kabirun apa kabirun? Khobar. Besar. Ya, artinya kabirun besar. Itu besar ya. Besar. Nah, besar itu termasuk kata sifat, ya kan? Besar kata sifat, iya. Iya kan? Besar kata sifat, ya. Nah, di sini al-masjidu. Jumlah kalimat sebelumnya, isim yang sebelumnya ini al-masjidu. Nah, di sini kita lihat al-masjidu, masjidnya itu pakai alif lam, ya. Sedangkan yang kata sifatnya itu tidak memakai alif lam, maka dia bukan termasuk kata sifat, ya. Naat dan man'ut, ya, bukan termasuk naat man'ut. Jadi kalau kita i'rabkan al-masjidu itu mubtada, kabirun itu khobar. Oke, paham? Ya. Intinya kalau tidak seragam, ya, maka dia ya bukan termasuk dari naat man'ut, ya. Gitu ya. Jadi harus seragam. Kalau pakai alif lam, maka dia harus pakai alif lam, ya kata sifatnya. Kalau tidak pakai alif lam, maka dia juga tidak pakai alif lam, ya. Itu yang termasuk naat man'ut, ya. Kalau tidak seragam, maka dia bukan termasuk dalam bab naat man'ut.
Oke, jelas? Ustaz, Hmm? khobar itu di akhir terus. Khobar itu nanti ada, bisa di awal. Ya. Bisa di awal. Ya, tapi kalau di sekarang kita di akhir ya, akhir terus. Ya. Di akhir terus untuk sementara. Ya. Khobar itu pokoknya isim setelah mubtada, gitu aja ya. Isim setelah mubtada itu khobar. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Terus kalau misalnya sebelumnya nggak ada mubtada, terus ada khobar, gimana pertanyaannya? Aduh, lupa tadi apa ya? Nah, lewatin aja nih, lupa. Oh ya udah. Ya. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Ustadz, bertanya tapi bukan tentang ini ya Ustadz, tentang materi sebelumnya. Ya. Yang tentang zolla ya, yang bab apa sih? Yang kana wa akhwatuha apa ya? Ya, kana wa akhwatuha ya. Kan zolla itu ya Ustadz ya. Saya kemarin menemukan kalimat zolla Zaidun ya'malu fisuqi. Nah itu i'rabnya gimana jadinya Ustadz ya? Kemarin soalnya sederhana banget yang contoh-contoh di buku itu. Iya. Zolla Zaidun ya'malu fisuqi. Zolla Zaidun. Zaidunnya apa? Berarti? Zaidunnya itu fa'il ya? Isim dolla ya. Oh isim. Oh kok isim? Ya. Ya kan kalau untuk kana wa akhwatuha jadi isim. Ya. Isim kana atau isim sorof bukan fa'il ya. Jadi gini ya tulisannya ya. Dolla Zaidun ya'malu fi suq. Ya'malu fi suq ya. Iya Ustaz. Gini ya. Untuk dolla ya, itu jelas ya. Fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Iya, fi'il madhi ya. Kana wa akhwatuha itu semuanya fi'il madhi ya. Kana soro itu semuanya fi'il ya. Fi'il. Zaidun apa? I'rabnya? Fa'il. Zaidun. Fa'il. Bukan fa'il. Isim kana. Iya, isim dolla. Oh, isim kana. Oh, isim zola ya kok isim kana. Ya. Ya, Nas kemarin kan Nas sebutin ya, bahwasanya kana soro laisa asbaha amsad adhadalla bata. Ini Anda bilang sebagai fi'il yang istimewa ya, yang beda dari yang lain. Ya, i'rabnya. Kalau yang lain kan ada fa'il, ada maf'ul, ya. Sedangkan kana dan saudara-saudarinya dia adanya isim sama khobar. Gitu ya. Oke, jadi Zaidun ini isim dolla. Ya. Kemudian ya'malu ya, ya'malu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari marfu'. Ya. Kemudian fi harfu jar. Harfu jar. As-suqi Isim jar. Harfu isim majrur. Bi fi. Ya, isim majrur bi fi. Ya. Nah, Ustaz, di sini khobar kananya di mana Ustaz? Kan kemarin kalau di buku itu ada khobar kana, khobar zolanya di mana? Karena kemarin kan kalau di buku itu apa sih yang zola itu kan ada isim zola sama khobar zola. Nah, ini khobarnya yang mana? Ya itu ya. Ini sebenarnya belum kita pelajarin. Nanti di jilid kedua kita pelajarin. Nah, ini khobarnya adalah ya'malu fi suqi. Ini khobarnya. Ya. Khabarullah. Oke. Ini wal jumlah ya'malu fi suqi fi mahalli khabarullah. Gitu ya. Jadi khabarullahnya nih ya'malu fi suq. Ya. Nanti ini belum kita pelajari. Ya. Insya Allah nanti di jilid 2 udah ada. Udah kita pelajari. Di sini kita masih dasar, makanya di sini contoh-contohnya simple-simple. Ya. Nggak banyak-banyak. Ya. Nggak ribet-ribet. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Paham ini? Iya, Ustaz.
Ustadz Afan mau tanya, tapi di luar tema ini. Ya. Tentang isim Ustadz, isim simai. Isim simai itu kan hamzah wasalnya selalu berharakat kasroh. Seperti ibnun, imruun, dan sebagainya itu. Itu isim simai itu maksudnya gimana Ustadz? Isim simai. Iya, itu apa Ustadz? Isim simai itu kok selalu ini hamzah wasalnya selalu dibaca dengan kasroh. Gimana ya? Untuk hamzah wasal itu nggak tahu ya, anak. Isimnya simai itu sebenarnya isim. Kalau hamzah wasal itu termasuk isim simai. Anda belum tahu. Soalnya bukan. Soalnya ada kaidahnya itu. Ya. Jadi kalau isim simai itu adalah isim yang tidak memiliki kaidah. Ya. Yang tidak memiliki kaidah, sepahaman ya. Isim yang tidak memiliki kaidah dan kita tahunya itu dari mendengarkan orang Arab langsung atau kita mencari kamus langsung. Itu yang dinamakan simai. Kayak misal as-salata, az-zakata itu ya Ustaz. Ya, kayak misalnya masdar. Masdar di fi'il sulasi mujarrad. Ya, Anda bilang masdar di fi'il sulasi mujarrad yang tasrif ya, sorof. Anda bilang kan untuk masdarnya itu tidak ada kaidahnya. Ya kan? Dan itu kita tahunya dari mana? Dari mendengarkan orang Arab atau mencari di kamus. Gitu. Ya, kayak gitu. Itu contohnya ya untuk simai. Adapun kalau yang memakai hamzah wasal itu sebenarnya ada kaidahnya. Ya. Hamzah wasal itu hanya ada dhamma sama kasrah. Ya. Ya. Dhamma sama kasrah. Ya. Itu gimana nentuinnya? Huruf tengahnya. Ya. Huruf kedua setelah hamzah tersebut. Contohnya ibnun. Ya. Sebentar Afan ya. Ya, sebentar. Anda agak lupa sini ya, takut salah. Ntar deh ya, Anda takut salah. Kalau ibnun itu selalu kasrah ya Ustadz ya? Yang ibnun selalu kasrah, benar. Yang maksud tadi ini Ustadz ya, kata ibnun, ibnatun, imruun itu hamzah wasalnya meskipun huruf ketiga dhammatain atau fathah itu selalu dibaca kasrah. Seperti imruun, ibnatun, ibnun, ismun itu Ustadz, kalau yang huruf ketiganya kalau mengikuti huruf ketiganya dhammah, kemudian huruf ketiganya dhammah, kemudian yang hamzah wasalnya dibaca dhammah itu pada fi'il ya Ustadz ya. Kalau huruf ketiganya kasrah atau fathah maka hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah itu pada fi'il ya Ustadz ya. Iya, pada fi'il atau isim yang menyerupai fi'il gitu ya. Oh iya. Ini kok ada, saya pernah ini dapat isim simai Ustadz, isim simai itu selalu dibaca kasrah pada isim. Contohnya seperti ibnun tadi, ibnum, ibnatun, ibruun, itnaini, imro'atun, ismun, itnataini, itnani. Itu Ustaz. Oh iya, itu termasuk simai juga. Benar. Oh iya, berarti itu memang benar hamzah wasal pada isim simai gitu ya Ustaz ya? Iya, benar. Cuman ini isim simai itu maksudnya apa? Anak yang kurang tahu Ustaz. Ya, isim simai itu ya, yang tidak ada kaidahnya. Oh gitu, isim simai yang tidak ada kaidahnya. Terus dia cara mengetahuinya gimana? Dengan mendengarkan orang Arab langsung. Oh, kebiasaan orang-orang Arab berbicara gitu Ustaz? Iya, mendengarkan orang Arab langsung atau mencari di kamus, kayak gitu. Itu isim simai. Oh, berarti nggak ada aturannya gitu ya Ustaz ya? Iya, nggak ada aturannya, benar. Oke, ada lagi? Mengenai nahwu ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti minggu depan tinggal latihan-latihan ya. Minggu depan latihan. Oke, jangan lupa ya, murojaah ya. Di nahwu ini ya. Murojaah dari taksimul kalimah ya. Apa yang dimaksud jumlah mufidah? Terus ajzaul jumlah, taksimul kalimah ya. Isim fi'il harf ya. Jangan lupa, jangan sampai salah ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara isim, fi'il sama harf ya di sini.
Kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr harus bisa dibedakan juga ya. Kemudian fa'il kenapa? Ya. Kapan suatu isim disebut fa'il gitu ya? Atau begitu juga maf'ulun bih ya. Terus mubtada dan khobar ya, kapan mereka menjadi mubtada dan khobar ya. Itu harus kalian kuasai ya. Ini jilid pertama ini adalah dasar dari nahwu ya. Harus kalian kuasai. Kalau enggak nanti kedepannya agak susah. Ya, agak sulit. Ya. Ustadz. Maaf kalau yang Ibnu tadi tulisannya gimana ya Ustadz? Ibnu. Iya, Ibnun. Oh, Ibnun ya. Gak ada ini ya, gak ada, bukan hamzah wasol terus ba terus nun terus wawu gitu bukan ya? Terus wawu terus alif gitu. Iya, ini hamzah wasol ini ya. Ibnun ini hamzah wasol. Enggak, maksudnya tulisannya itu nu-nya tidak panjang ya Ustaz ya? Enggak. Ibnun. Karena kalau di sini ada keterangan sih kalimat ibnu asalnya adalah ibni yang mendapatkan tambahan wawu jamak sehingga menjadi ibnu. Makanya kemudian dia jadi kasroh, asalnya itu dari ibni. Kalau di sini ada buku yang menyebutkan seperti itu. Asalnya ibni, tapi dia kemudian menjadi ibnu, ada tambahan wawunya itu sehingga hamzah wasolnya jadi pakai kasroh gitu. Meskipun di situ jadi nu kayak gitu karena dia tambahan wawu itu. Kayak gitu kalau di buku ini Ustaz. Iya, insyaallah. Ya. Termasuk yang imsyu, iqdu, itu, nah itu juga sama kaidahnya. Oh, itu afan itu dari fi'il itu ya, bana yabni. Oh, dari fi'il ya kalau yang ini ya Ustaz ya? Ya, itu fi'ilnya. Ya, kalau ini ibnun bukan fi'il ya. Itu isim ya Ustaz ya? Ya. Kalau tadi ya Ustaz ya, yang imsyu, iqdu itu bentuk jamak nggih? Imsyu, ya itu fi'il ya, fi'il amr. Bentuk jamak. Iya, bentuk jamak. Ya, gitu ya. Berarti dia memang tidak pakai kaidah harokat huruf ketiga kan? Kaidah huruf ketiga sebenarnya ada kaidahnya. Cuman ya nanti kita pelajari ya di sorof. Insyaallah. Asal-usulnya seperti yang tadi kalian bilang. Tadi ada asal-usulnya. Kenapa dibaca itu? Ya, ada. Oke, sampai sini. Iya, Ustaz ya. Oke, jangan lupa ya untuk merojaah ya. Oke, ada lagi? Ustaz Afwan, kalau besok seandainya belum ikut ujian tapi nyimak itu boleh nggak Ustaz? Nyimak aja. Maksudnya kemarin kan kalau sudah naik jilid sudah naik level 2 itu kan bisa nyimak di jam di apa itu di kelas lain gitu kan yang baru gitu. Kalau kita seandainya saya nunda ujiannya terus menyimak itu boleh Ustaz? Ikut menyimak aja dulu gitu terus menunda ujiannya besok ikutan yang level 2 yang angkatan baru gitu Ustaz. Oh ya, nggak masalah. Oh. Ikut nyimak aja gitu ya Ustaz ya? Iya, nggak masalah. Nyimak di level berapa Ustazah? Nyimak di level 2 apa di level 1? Level 1 dulu Ustazah. Saya kira jenengan tidak ikut ujian, menunda tapi ikut nyimak yang level 2 kayak gitu. Level 1 mau ini dulu. Mau ngulang dulu. Ustazah tuh udah bisa ngapain? Iya, coba nanti lihat aja. Kayaknya ini deh, saya banyak bolongnya, jadi kayaknya belum bisa. Ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Ya, baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke, kalau gitu nyampe sini dulu ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum.